kalau kita yang pintar, tidak merasa kalau kita yang kaya, enggak. Yang tahu Allah, yang hidup Allah, yang kuasa Allah, yang kehendak Allah. Nah, ini sudah mulai muntahi. Nah, kalau sudah begitu, pakaiannya diibaratkan pakaian yang sangat halus. هل أتى على الإنسان حين Ahli tasawuf itu adalah bersih dari membersihkan batinnya dengan nur ma'rifat dan tauhid. Nur ma'rifat, ada nur ma'rifat, ada nur iman. Ya. Kalau nur ma'rifat itu memahami apa yang kita pandang, apa yang kita dengar, sehingga kita tertuju ke Allah. Fainama tuwalu fasama wajhullah. Jadi tembus pandang ma'rifat. Jadi setiap yang kita pandang terlihat adanya Allah. Ya. Di dalam kalimat lain Sultan Aulia mengatakan man nazara syai'an wa lam yarallahu fihi fa nazaruhu batil. Siapa orang memandang sesuatu yang dia tidak melihat adanya Allah pada sesuatu yang dia pandang itu adalah pandangan sia-sia. Jadi orang yang sampai kepada nur ma'rifat, dia bisa memahami adanya Allah dan setiap yang dia pandang. Ada nur iman. Kalau nur iman itu rajin melaksanakan ibadah. Ya, rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin sedekahnya. Jadi nur iman. Jadi semakin terang nur imannya, semakin banyak aktivitas ibadahnya. Semakin terang nur ma'rifatnya, semakin jelas terlihat adanya Allah. Begitu juga dengan tauhid. Nah, jangan dengan nur ma'rifat dan tauhid. Jadi artinya tidak ada yang lain yang dilihatnya kecuali Allah. Ada satu ungkapan, wahfizni Allahumma bika fi maratibi wujudika hatta la ashhada ghaira asma'ika ghaira af'alika wa sifatika. Sampai-sampai tak terlihat olehku kecuali af'al dan sifatmu. Tidak terlihat lagi. Jadi artinya dia tidak memandang ya zahirnya yang dipandang batin. Au li'annahum intasabu li ashabi sufah. Atau juga disebut ahli tasawuf karena mereka dinisbahkan kepada ahli sufah. Siapa itu ahli sufah? Ya, ahli sufah itu para sahabat Nabi yang selalu berada di serambi rumah Nabi zaman itu. Jadi makam Rasul itu sekarang kan dulunya rumah Rasul. Nah, di depannya itu ya, sampai sekarang kan masih ada. Kalau Bapak Ibu ke Madinah itu ada kira-kira setengah meter tingginya, ya kira-kira 15 kali 20 meter atau dipagar dengan stainless itu. Itu supah dulu. Ya, kalau ada kesempatan ke sana coba ya zikir di tempat itu. Auranya memang beda. Jadi sahabat-sahabat Nabi ini dulu mereka selalu berada di situ untuk mendapatkan bimbingan langsung dari Rasulullah SAW. Nah, mereka inilah yang selalu ya berzikir, ya, mengkaji tentang Islam, ya, mendengarkan fatwa-fatwa Rasul. Mereka tinggalkan aktivitas dunianya buat sementara. Ya. Mereka ya riyadhah lah di situ. Itu ada sunnah. Setelah Rasulullah berpulang ke rahmatullah, lalu mereka yang ahlu sufah itu menyebar, ya, menyebar ke seluruh dunia. Ya. Ada yang ke Persia, bahkan mungkin saja ada yang ke Indonesia, ahlu sufah.
Nah, ketika mereka sudah berada di tempatnya, banyaklah orang yang baru masuk Islam. Nah, orang-orang yang baru masuk Islam ini mereka bina dengan sistem apa yang mereka terima dari Nabi dulu di waktu di Supah. Ya, maka disebutlah mereka itu Sufi. Ya. Sufi itu artinya nisbahnya kepada ahli Supah. Ya, karena mereka selalu berzikir, mereka beribadah. Jadi para ahli Supah itu dulu itu membina para kaum muslimin yang baru dengan metode yang mereka terima daripada Nabi SAW, sehingga mereka disebut ahlu sufah atau ahlu sufi. Atau libasihimus sufah al-muqtadi suful ghanam, atau mereka memakai pakaian ya, yang berbulu tebal, yang terdiri dari bulu kibas. Wal mutawasid, dan orang-orang mutawasid memakai pakaian dari bulu yang agak halus, ya. Dan yang muntahi memakai pakaian yang berbulu yang sangat halus. Nah ini jadi gini Bapak Ibu. Jadi ada satu istilah ya, satu apa namanya itu ya, pakaian. Jadi kalau orang-orang tasawuf baru mulai belajar tasawuf, mereka memakai pakaian yang berbulu tebal seperti bulu kibas. Kemudian kalau yang sudah mutawasid, ya, artinya sudah agak lama belajarnya tapi belum nyampe, ya, belum paham betul, itu orang mutawasid. Itu pakaiannya sudah agak tipis bulunya, memakai pakaian yang berbulu tapi sudah agak tipis. Kemudian kalau orang sudah muntahi, itu pakaian yang berbulu tapi sangat halus bulunya. Nah, kalau yang kedua, kalau yang pertama seperti bulu kibas, ya, yang kedua seperti bulu kambing, kemudian yang ketiga seperti bulu kijang. Ya, jadi sangat halus. Ini sebenarnya isyarat. Ya, jadi belajar tasawuf itu Bapak Ibu itu penuh dengan isyarat-isyarat. Jadi makanya kadang-kadang orang anti tasawuf itu karena menurut mereka enggak masuk akal. Karena dipahami dengan bahasa syariat. Sedangkan dalam tasawuf itu banyak diungkap dengan bahasa-bahasa isyarat atau bahasa kinayah. Jadi orang-orang yang baru masuk tasawuf itu diberi pakaian yang berbulu, yang agak tebal seperti bulu kibas. Kalau di Suryalaya itu diberi lambang kupu-kupu. Apa makna lambang kupu-kupu itu? Ya. Sebenarnya kupu-kupu itu kan awalnya dari ulat. Ya. Ulat itu kan kalau dia masih ya betul-betul masih ulat gitu ya, kan bulunya banyak. Ya, bulunya banyak. Kalau orang kena bulunya gatal. Ya, gatal-gatal. Nah, karena ulat ini menyadari betul bahwa dia makhluk yang menyakitkan orang atau tidak disenangi oleh manusia, ya, maka dia bertaubat. Si ulat tadi bertaubat. Dia uzlah, menyendiri. Menyendirilah si ulat tadi. Lama-lama bulu-bulunya mulai rontok. Nah, karena dia sudah bertaubat, lalu dia beruzlah, menyendiri, ya, dan betapalah begitu. Mulailah rontok bulu-bulunya tadi. Dilanjutkan, tidak berhenti di situ. Nah, terus dia beruzlah, berzikirlah di situ. Nah, lama-lama jadi kepompong. Nah, terus berzikir. Ya. Udah jadi kepompong, lama-lama jadi kupu-kupu.
Nah, kalau sudah jadi kupu-kupu, nah berbeda dengan masa ulat dulu. Kalau ulat dulu banyak bulunya, orang yang kena banyak yang gatal, ya kan? Makanannya comberan, ya, yang kotor-kotor. Tapi setelah jadi kupu-kupu beda. Nah, dia sudah terbang ke angkasa. Makanannya sari-sari bunga, sudah pilihan. Badannya penuh warna, disenangi oleh semua orang. Tak ada orang benci sama kupu-kupu. Itulah kita, itulah diri kita ini. Awal mulanya sebelum belajar tasawuf, belajar tarekat kayak ulat, Pak. Kayak ulat, bulunya banyak. Maka dikiaskanlah pakaian yang bulunya tebal. Ngomong nyakitin orang. Kalau berbuat merugikan orang. Nggak ada perbuatannya yang menyenangkan. Ini masih jadi ulat. Ya. Maka dikasihlah pakaian yang tebal. Kenapa? Karena kejahatannya masih banyak. Ya. Ketemu sana, ngoceh sini, fitnah sini, berbohong lagi. Gitu ya. Kalau dia berbuat itu merugikan orang, menari-nari di atas bangkai orang lain, berbahagia di atas penderitaan orang lain. Nah, ini masih jadi ulat ya. Bulunya tebal. Nah, makanya baru masuk tasawuf dikasih pakaian yang bulunya tebal. Masih jadi ulat. Lalu kemudian dia talqin zikir. Dia talqin zikir, lalu kemudian dia amalkan zikirnya. Ya. Dengan sungguh-sungguh. Ya, bukan hanya ketika di masjid aja zikirnya. Bukan karena ada ustadznya saja. Ya. Zikir itu pakaiannya. Ya, sudah jadi pakaian. Bukan lagi zikir supaya dikenal orang, supaya dipuji orang. Enggak. Dia sering menyendiri untuk berzikir. Ya. Dia beruzlah. Dia amalkan zikirnya, jaharnya, khafinya. Lalu dia kajilah ilmu ketuhanan. Ini yang namanya katakanlah lagi menempa diri. Kayak ulat tadi, bertaubatlah dia, menyendirilah dia. Lama-lama jadi kepompong. Nah, kalau sudah jadi kepompong, rontok bulu-bulunya tadi. Sudah nggak mau lagi nyakitin orang. Perbuatannya sudah mulai baik. Sudah banyak sedekahnya. Sudah banyak perbuatan baik yang dia tampilkan. Udah beda. Nah, ini namanya seperti mutawassit. Dikasihlah pakaian yang bulunya agak halus. Seperti bulu kambing. Artinya tidak nampak lagi begitu kasar perbuatan jahatnya. Tapi masih ada juga. Ya, namanya manusia. Tapi sudah mulai. Nah, sudah mulai dia agak halus gitu ya. Dengan dia berzikir, dengan dia mengkaji ilmu ketuhanan, dan dia bertaubat. Jadi kepompong. Lalu terus kaji ilmu ketuhanannya, dikajinya, taubatnya disempurnakan. Bukan hanya mengucap astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwa qayyum atubu ilaih, itu mah kalimat. Taubat yang sesungguhnya itu apa? Faqtulu anfusakum fataba alaikum. Bunuh dirimu itu yang kau bertaubat. Ya, kalau hanya mengucapkan astagfirullahaladzim, allazi la ilaha illa qayyum atubu ilaih, itu mah kalimatnya. Boleh-boleh saja dibaca seperti itu. Nah, tapi kadang-kadang enggak membekas enggak itu. Ya, hanya ucapan saja, senang didengar. Tapi yang betul-betul taubat itu faqtulu anfusakum fataba alaikum. Bunuh dirimu itu. Nah, itu baru disebut taubat. Apa yang dibunuh diri? Dibunuh keakuan diri. Enggak merasa lagi kalau kita yang berilmu. Tidak merasa kalau kita yang kuasa. Tidak merasa kalau kita yang pintar. Tidak merasa kalau kita yang kaya. Enggak. Yang tahu Allah, yang hidup Allah, yang kuasa Allah, yang kehendak Allah. Nah, ini sudah mulai muntahi. Nah, kalau sudah begitu,
pakaiannya diibaratkan pakaian yang sangat halus, ibarat pakaian dari kulit kijang. Ada bulu tapi nyaris tak terlihat bulunya. Ya, ya namanya juga manusia, tentu ada selip dikit, tapi tidak tampak lagi. Nah, lama-lama inilah yang disebut dengan kupu-kupu. Kalau kupu-kupu itu ya makanannya sudah tersaring, Pak, nggak mau lagi makanan comberan, ya, makannya sari bunga, jalannya tidak lagi merangkak, terbang di angkasa. Itu sudah jadi kupu-kupu. Nah, jadi kita ini kan sebenarnya mungkin dari ulat semua. Nah, tetapi kemudian kita berusaha menempa diri, beribadah, berzikir, mengkaji ilmu ketuhanan, sehingga pada akhirnya ya mudah-mudahan kita sampai ke tingkat muntahi. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu bahasa kiasan. Orang-orang tasawuf itu ya awal mulanya di mubtadi pakaian yang berbulu tebal. Kalau mutawasid bulunya agak halus. Artinya bulu tebal itu banyak kesalahan, banyak perbuatan jahatnya. Ngomel sana, ngomel sini, bully sana, bully sini gitu ya. Kalau nggak sesuai dengan pendapat dia itu disalah-salahin terus gitu. Nah, ini mulutnya masih berbulu. Ini seperti bulu ulat tadi. Nah, tapi kita si ulat tadi berusaha menyadari betul kalau dirinya itu tidak bermanfaat buat orang lain. Menyadari betul kalau kehadirannya dibenci sama orang. Nah, makanya dia berusaha menempa diri. Nah, kita ini berusaha menempa diri kita. Nah, jangan terus-terusan kita dalam posisi yang tidak baik. Nah, tapi kadang-kadang ya kita menjustifikasi orang lain itu salah. Kita menganggap diri kita saja yang benar, nanti juga nggak benar. Nah, sebab boleh jadi benar kata kita, belum tentu benar kata orang lain. Boleh jadi kita tahu, orang lain nggak tahu. Atau sebaliknya, kitanya yang nggak tahu. Karena kadang-kadang kita mengukur kebenaran itu sesuai dengan pengetahuan kita sendiri. Padahal pengetahuan ilmu Allah itu sangat-sangat luas. Gitu ya. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini gambaran ahli tasawuf itu ada 3 tingkatan tadi. Mubtadi, mutawasid, dan muntahi. Nah, digambarkan seperti ulat. Gitu. Kalau mubtadi itu pakaiannya pakaian berbulu tebal, seperti pakaian berbulu dari kulit kibas, gitu ya. Itu artinya kejahatannya itu masih banyak. Ya, seperti saya katakan tadi, kalau ngomong nyakiti orang, kalau berbuat merugikan orang, gitu ya. Kadang-kadang dia berbahagia di atas penderitaan orang lain, menari-nari di atas bangkai orang lain. Senang betul kalau melihat orang susah. Tapi susah kalau dia melihat orang senang. Nah, ini masih di awal-awal. Nah, kemudian kita berusaha menempa diri. Kita kaji, kita amalkan zikir. Baik zikir jaharnya, zikir khafinya, maupun zikir anfusiyahnya. Nah, kita laksanakan dengan tekun, ya, tanpa harus diketahui orang lain. Ya. Tapi diketahui orang juga enggak masalah, tapi bukan untuk berzikir supaya orang tahu, enggak. Ya, sebab ibadah yang paling baik itu adalah ibadah yang orang lain enggak tahu. Enggak usah dicerita-cerita sama orang bahwa kita banyak ibadahnya, banyak zikirnya, enggak penting. Ada. Nah, yang terpenting bagi kita adalah bagaimana hati kita selalu dekat dengan Allah, selalu bersama Allah. Ada. Orang lain mau tahu apa enggak urusan. Ada. Makanya kita melaksanakan zikir itu ya tidak peduli orang senang kita berzikir atau orang benci karena kita zikir, itu urusan dia. Enggak usah terpengaruh. Kita ini kadang-kadang terpengaruh. Nggak mau berzikir yang jaharnya karena nggak enak didengar orang, nggak enak dilihat orang. Ngapain nggak enak dilihat orang? Nah, cuman yang perlu memang kita jaga, jangan sampai kita beribadah membuat orang lain berdosa, gitu aja. Misalnya ada orang kita di masjid yang umum, gitu ya.
Lalu kemudian kita zikir yang keras-keras, kan orang lagi sholat. Nah ini namanya kita beribadah membuat orang lain berdosa. Akhirnya jadi fitnah. Gitu ya. Makanya kalau zikir ya sedengar telinga kita saja. Nggak usah meki-meki. Ya. Tapi namanya zikir jahar tetap diucapkan dengan lisan. Tidak usah overacting. Ya. Bahwa kita ini lagi berzikir, ya, sudah belajar zikir. Karena keras-keras zikirnya. Padahal ada orang lagi sholat. Gitu ya. Atau ada orang lagi tidur. Gitu. Nah, itu membuat orang lain berdosa karena kita beribadah itu yang perlu dijaga. Nah, tapi tidak perlu kita harus berhenti zikirnya karena nggak enak dilihat orang, atau nggak enak didengar orang. Kan kadang-kadang gitu, Pak. Ya, kita berzikir. Ya, sebenarnya orang itu zikirnya sesuai dengan ya ilmu yang dia terima. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi ada saja orang yang nggak senang. Kata, wih katanya, hotel kepala kamu nanti geleng-geleng geleng-geleng. Nah, digitukan orang, berhenti nggak zikirnya? Nggak usah. Tersinggung nggak? Nggak usah tersinggung. Gitu ya. Ya kita jawab saja lah. Mengapa geleng-geleng lagi mengamplas hati? Gitu. Biar hatinya bersih. Gitu ya. Nah, tapi ada saja orang yang nggak senang seperti itu. Dulu pernah ada kejadian. Jadi ada jamaah yang cerita dengan saya. Minta petunjuk Buya katanya. Di tempat saya itu hanya ada kami 2 orang. Jadi kalau sudah sholat subuh kami zikir, zikir jahar, kemudian khataman. Nah, begitu mulai zikir jahar, ada saja orang yang nggak senang. Jadi ada 2 orang yang selalu ngomel-ngomel terus. Begitu kita mulai zikir, mulai mereka bangun ngomel. Apa zikir dikeras-keraskan, Tuhan tuh nggak tuli, nggak ada. Ngomel-ngomel terus. Nah, sampai kawan saya katanya mau bangun, mau berantem, ya. Tapi saya larang jangan. Nah, jadi minta petunjuk dari Buya gimana menghadapinya. Saya bilang begini, zikir ini kan amaliyah yang disuruh oleh Allah dan Rasul. Ya, jadi bukan mengada-ada. Kata Nabi, jadidu imanakum bikasrati qauli la ilaha illallah. Perbaharui imanmu dengan banyak menyebut kalimat la ilaha illallah. Jadi kita berada dalam posisi yang benar. Kalau ada orang yang nggak senang, ya berarti kan nggak senang sama Allah, ya. Sesuai dengan hadis Nabi. Ya, alamatu hubbillah, hubbi zikrillah. Wa alamatu ghadbillah, ghadbi zikrillah. Tanda orang cinta kepada Allah, senang berzikir. Tanda orang benci kepada Allah, benci sama zikir. Jadi kalau orang sudah benci sama zikir, berarti benci sama Allah. Kalau sudah benci kepada Allah, ya biarkan Allah saja yang menegurnya, nggak usah kita. Diam aja, laksanakan terus zikirnya, nggak usah ditanggapi sebelah. Nah, cuman coba istiqomahkan zikirnya, coba diriyadhahkan sebelah. Ya, maklubun itu. Rabbi ini maklubun fantasir. Wajibul qalbi mungkasir itu coba diamalkan selama 40 malam segala. Itu malamnya 40 kali. Ya. Tapi kamu nggak usah dilawan, minta aja ke Allah supaya Allah beri petunjuk ya supaya bersangkutan. Tapi kamu nggak usah surut sesuai dengan ya pesan pemasabah. Ya. Jangan berubah sikap meskipun disakiti orang. Ya. Itu aja prinsipnya. Jangan berubah sikap meskipun disakiti orang. Lanjut aja zikirnya. Nanti Allah yang tegur. Jadi pada saat sudah mereka amalkan itu, udah berjalan lah hari Allah. Maghlubun itu sudah separuh lah. Ya. Nah, 20 harian. Nah, satu hari itu pagi itu marah besar lah orang itu. Muki-muki. Apain zikir dikeras-kerasin. Tuhan tuh nggak tuli, nggak adanya. Ceger pintu masjid dibanting, pecah pintu masjid. Nah, tapi kawan tadi mau bangun katanya, mau berantem. Kata Buya jangan biarin aja. Udah biarin. Ya, lalahnya pulang ke rumah. Ya, pulang ke rumah,
Lalu kemudian mengantarkan anaknya ke sekolah. Anaknya sudah masuk gedung, masuk sekolah, anak dia pulang pakai motor. Di bypass sana langsung ditabrak sama bis, meninggal di tempat. Nah, selesai, aman satu. Ya, nggak ada macam-macam lagi pagi itu. Karena 2 orang, tinggal 1 lagi. Tapi yang 1 ini masih juga macam-macam, tapi nggak separah dulu. Ya, beberapa hari kemudian, ya kebetulan ya istrinya nyalakan kompor ceritanya, gitu ya. Meledak kompornya sampai badannya terbakar. Ya, akhirnya masuk rumah sakit. Jadi si bapak ini sudah berhari-hari nunggu istrinya rumah sakit, sudah aman zikirnya. Dan nggak ada yang mecah-mecah lagi. Nah, jadi gitu Bapak Ibu. Jadi kalau nggak senang zikir, itu berarti nggak senang sama Allah. Nah, makanya kita mengamalkan zikir itu tidak penting. Apakah orang akan senang, apakah orang akan benci, terserah orang. Tapi kita jangan berubah sikap, kan pesan pengasabah itu. Jangan berubah sikap meskipun disakiti orang. Kita berzikir ini bukan supaya orang senang sama kita, enggak. Ya, nah. Kalaupun dibenci, enggak pula kita akan surut. Nah, itu makanya jadikanlah zikir itu suatu pakaian dalam ibadah, dalam hidup kita. Jadi bukan kena zikir itu kena dilihat orang atau kena ada seseorang yang datang baru berzikir. Enggak. Ini kebutuhan. Nah, cobalah Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu makan itu kena ada orang melihat apa kena lapar? Kalau kita lapar, ada atau tidak orang pasti makan juga. Kadang-kadang saking laparnya, direbut orang nasinya, bertengkar Pak. Saya mau makan, katanya. Begitulah. Saya mau zikir, kok dilarang-larang? Nah, begitu. Nah, ini kan enggak, kadang-kadang kan sudah talqin zikir, gitu kan, sudah tahu cara berzikir, hadisnya sudah paham, sudah dengar, tapi masih enggak tergerak hati itu. Nah, kenapa? Kenapa tidak tergerak hati mengulang zikir? Jumudul aini min qaswatil qulub. Beku hati itu karena ya. Kenapa? Matanya buta melihat kebenaran karena hatinya terlalu keras. Enggak jelas mana yang hak, mana yang batil. Ya. Mana yang benar, mana yang salah. Mana perintah, mana larangan, tidak jelas. Jumudul aini min qaswatil qulub. Ya, nah. Buta mata karena hati terlalu keras. Ayatnya ini, hadisnya ini, manfaatnya begini, pendapat ulama begini, udah jelas. Tapi enggak tergerak hati mengamalkan. Kenapa? Ya. Jumudul aini min qaswatil qulub. Buta mata, tak mampu melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Karena hati terlalu keras mempertahankan prinsip sendiri tanpa melihat mana yang benar, mana yang salah. Nah, kenapa hati itu keras? Wa qaswatul qulub min kasratiz dzunub. Hati itu keras karena dosa terlalu banyak, apa? Ya, dosa zahir maupun dosa batin. Kalau banyak dosanya, maka hatinya keras. Nah, di hati yang keras ini bagaimana solusinya? Wadrib bi'asokal hajar fanfajarat min husnata asyarata aina. Pukulkan tongkatmu ke batu yang keras itu, dia akan memancarkan 12 mata air. Mana tongkat? Tongkat itu alat untuk berdiri. Ibarat orang tua, kalau tidak ada tongkat, dia nggak bisa berdiri. Apa yang harus berdiri? Tauhid yang harus berdiri. Mana tongkatnya? Alatnya. Kalimat tauhid. La ilaha illallah. Itu ibarat tongkat. Ya, sebab tauhid yang harus berdiri, alatnya la ilaha illallah. Maka disebutlah kalimat tauhid. Nah, kata Allah, wadrib bi'asokal hajar. Pukulkan tongkatmu ke batu yang keras. Mana batu yang keras? Ini hati kita ya. Summa qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahyakal hijarati aw asaddu qaswah. Kemudian hati mereka keras membatu, bahkan lebih keras lagi dari batu. Udah ini dalilnya, ini hadisnya, ini ayatnya, ini pendapat ulama, ini manfaatnya, masih juga. Itu keras.
Nah, coba pukulkan tongkat yang ke batu yang keras itu. Mana kalimat la ilaha illallah. Pukulkan dengan kuat ke hati. La ilaha illallah. Jadi bukan mendayu-dayu zikirnya. Dengan pukulan yang dahsyat, bidarbin syadidin wa sautin qawiyyin. Pukulan dahsyat, suara yang keras. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ke dalam ya, pukulannya. Dia akan memancarkan 12 mata air. Ada mata air yang memancar sampai ke mata. Nah, kalau sudah timbul sampai ke mata, ya mudah air mata menetes. Mendengar orang baca Al-Quran nangis. Ya, mendengar cerita Rasul, ya cerita-cerita tentang Rasulullah nangis. Melihat ada orang tawaf di Ka'bah walaupun melalui TV begitu nangis. Ya, enggak bisa tersentuh. Ya, gampang nangis, cengeng jadinya. Ini ibaratnya mata air satu sudah mulai memancar, mengalir ke mata. Ada yang mengalir ke pikiran, ada yang mengalir ke mulut, ada yang mengalir ke tangan, ada yang mengalir ke kaki, gitu. Sehingga membuat kehidupannya menjadi lebih baik. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi, kenapa hati keras? Karena dosa terlalu banyak. Ya. Kenapa dosa terlalu banyak? Ya. Wa kasratu dzunub min tulil amal. Ya. Jadi dosa itu terlalu banyak karena terlalu panjang angan-angan. Kepingin begini, kepingin begitu, kepingin sanjungan orang. Nah, deh. Nah, panjang angan-angan. Nah, kenapa panjang angan-angan? Watulul amal min hubbid dunia. Angan-angan panjang terlalu cinta kepada dunia. Ya. Wa hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia pangkal semua kejahatan. Cobalah perhatikan Bapak Ibu. Ya, semua kejahatan itu berpangkal dari hubbud dunia. Berapa waktu yang lalu saya lihat ya di TV itu Masya Allah. Ya, ada seorang hakim yang gajinya sudah besar. Gitu ya. Dia menduduki posisi yang terhormat. Masih korupsi Pak. Masalah duitnya sepanjang 5 meter itu disusun. Itu. Tinggi ada 1 meter. Panjangnya 5 meter. La ilaha illallah. Sementara orang banyak yang kelaparan. Numpuk duit sebanyak banyak. Mau apa? Mau digunakan untuk apa? Nah, inilah hubbud dunia itu. Hati yang keras itu kenapa? Ya banyak dosa. Dosa banyak karena panjang angan-angan. Panjang angan-angan karena terlalu cinta dunia. Ya, ingin begini, ingin begitu. Itu. Lupa akan mati. Gitu ya. Wa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia pangkal semua kejahatan. Terjadilah ada korupsi segala sini, menipu, membohongi orang. Itu kan pangkalnya dari hubbud dunya. Cuma kalau tidak hubbud dunya, enggak, ambillah dunia ini secukupnya. Enggak usah terlalu banyak. Ya, maka sering saya sampaikan, enggak penting kita banyak duit, Pak. Menurut saya, enggak penting. Nah, yang penting apa yang dimaukan ada, gitu aja. Mau bikin rumah ada duitnya, mau beli mobil ada duitnya, mau ke Mekah ada duitnya, gitu aja. Kalau banyak duit, gitu kan, enggak pula kita nikmati sendiri, gitu. Ada duit banyak, miliaran di bank, kelihatannya banyak. Apa sudah jadi milik kita? Belum. Masih menjadi hak milik, berhak memiliki, belum jadi milik. Ya. Yang sudah jadi milik kita itu cuma 3 macam. Yang kita makan, yang kita pakai, yang kita sedekahkan. Udah itu aja. Adapun miliaran duit masih di bank, itu baru bersifat hak milik, berhak memiliki. Mati yang bersangkutan. Nah yang tinggal yang berpoya-poya. Bapaknya yang korupsi, numpuk duitnya yang banyak, gitu ya. Mati, nggak dibawa ke akhir kuburan, enggak. Tinggallah di bank itu. Istrinya masih muda, nikah lagi. Suami barunya yang menikmati. Ya dah.
Yang bersangkutan dipukul-pukul mungkar nakir dalam kubur, suami barunya malah jalan-jalan ke luar negeri. Bu yang saya hormati, jadi kalau orang yang berzikir itu membersihkan hati supaya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Cuman itu tadi, ya kalau yang muga tadi pakaian yang berbulu tebal seperti bulu kibas. Kalau yang mutawasid bulunya agak halus, yang muntahi bulu yang sudah sangat halus. Ini bahasa kiasan, Pak. Jangan pula nanti Bapak menjahit cari kulit dari bulu kibas, pakaian dipakai. Nah, lalu kemana-mana pakaian bajunya dari bulu kibas itu. Nah, ini kata Buya, katanya kalau baru-baru belajar. Pakai bulu yang agak tebal, itu kiasan. Ya, kan? Ini yang kadang-kadang tidak terpahamkan oleh kita. Gitu, ya. Nah, sehingga benci kepada tasawuf. Karena masa kita mau pakai kulit kibas katanya yang bulunya banyak, pakai baju berjubah kemana-mana pakai bulu kibas. Nah, bukan itu maksudnya. Nah, jadi artinya kalau belum belajar tasawuf, belum belajar zikir, itu kan ibarat ulat tadi masih banyak bulu-bulu gatal. Ya. Ngomongnya banyak bohongnya, nyakiti orang, berbuatnya merugikan orang. Nah, banyak membuli-buli orang, nyalah-nyalahin orang. Padahal dia sendiri sebenarnya nggak tahu kan gitu. Nah, ini kulit bulunya masih tebal. Nah, begitu dia belajar zikir, paham dia ilmu ketuhanan, sedikit-sedikit rontoklah bulu tadi. Nah, jadilah pakaian yang bulunya agak tipis gitu ya. Artinya sudah masih ada juga, tapi sudah enggak separah dulu gitu ya. Nah, begitu dia sudah muntahi, nah sudah redam. Nah, omongannya didengarin orang, perbuatannya menyenangkan gitu kan. Tidak ada orang yang rugi karena perbuatannya. Kalau ada tempat bertanya, kalau tak ada dicari orang. Gitu. Ini akhirnya Pak, hidupnya kayak tawon Pak. Ya, bagaimana tawon? Coba perhatikan tawon itu. Dimanapun tawon itu hinggap, tidak pernah ada ranting yang patah. Mana ada cerita ranting itu patah gara-gara dihinggapi tawon? Tidak ada. Tapi kalau dia sudah memilih tempat itu, pantang berpindah sebelum dia mengeluarkan madu. Nah, itu tawon. Nah, dan tidak pernah menyakiti orang kecuali diganggu. Tapi kalau diganggu dikejarnya betul, Pak. Sampai ke rumah dikejarnya. Nyumput dalam selimut tuh di burunya, dimasuknya di selimut. Nah, ini jadi banyak orang yang mati kena disengat tawon tadi. Kenapa? Ya karena diganggu. Gitu. Tapi kalau nggak diganggu, enggak. Ya, pantang dia berpindah sebelum mengeluarkan madu. Madu disediakan untuk orang, untuk manusia. Makanya kalau orang yang tahu caranya, diturunkan sedikit-sedikit tawonnya itu. Ya, mereka pergi, mereka tebang. Enggak diganggu, enggak. Walaupun badannya ya penuh dengan tawon, tapi enggak satu pun yang menyengat. Ya, nah, sesudah itu diambillah madunya tadi. Nah, inilah satu taktik orang. Saya tanya sama orang yang suka ngambil madu. Kalau madunya itu sudah diambil, Pak, enggak semuanya diambil, ditinggalkan sebahagian. Kadang-kadang 2/3 yang diambil, 1/3 ditinggalkan. Ya, supaya jangan sampai mereka lari, masih ada juga madunya. Nah, kemudian saya dengar mereka itu kalau ambil madu itu enggak semuanya dibawa pulang, Pak. Ya, ada beberapa disebarkan di sekitarnya itu. Kenapa? Ada juga mungkin makhluk-makhluk halus yang senang juga dikasih. Nah, itu kepercayaan mereka. Nah, diambil dibawa pulang itu sebagian saja, enggak semuanya. Nah, akhirnya tawon tadi hinggap lagi. Jadi pantang berpindah sebelum dia mengeluarkan madu. Kalau madunya diambil orang, dia senang. Tapi kalau nggak ada orang yang mengambil karena nggak tahu, jadi anaknya. Nah, begitulah kita.
Dimanapun kita tinggal, tidak ada orang tersakiti. Seperti tawon tadi, dimanapun dia hinggap, tak ada ranting yang patah. Dimanapun kita tinggal, tak ada orang yang tersakiti, tak ada orang yang dirugikan. Tawon tadi kalau dia sudah menetap, pantang berpindah sebelum mengeluarkan madu. Dimanapun kita berada, pantang kita berpindah sebelum memberikan manfaat buat orang lain. Nah, mungkin dengan harta kita, dengan ilmu kita, dengan tenaga kita, terserah. Nah, tapi kehadiran kita ada manfaatnya buat orang lain. Nah, seperti tawon tadi, kehadiran tawon mengeluarkan madu, ada manfaatnya buat orang lain. Nah, tawon tidak pernah mengganggu orang kecuali kalau dia diganggu. Nah, dikejarnya betul. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, nah itulah prinsip ya. Umat Islam kan begitu, gitu ya. Tidak pernah mau cari masalah, tidak mau mengganggu orang. Tapi kalau diganggu jangan coba-coba. Itu Iran sudah buktikan. Dia nggak pernah ganggu, diam aja. Begitu dibom itu jantung kota Iran itu ya. Ya, akademisinya mulai mau dibunuh. Nah, apa yang kejadian sekarang? Babak belur, Pak. Ya, ribuan rudal itu dihantam kan. Itulah umat Islam. Tidak mau mengganggu orang. Tidak mau menyakiti orang. Cuma kalau diganggu, ya, pantang surut ke belakang. Musuh tidak pernah dicari. Tapi kalau datang, tak pernah berlari. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itu kita kembali ke sini, bersihkan hati kita dengan zikir. Ya, mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Saya kira demikian saja dulu ya untuk materinya. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini urusan satu Muharram. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan coba perhatikan apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari esok. Muhasabah. Di satu Muharram ini coba lakukan muhasabah. Ya, apa yang sudah diperbuat dalam kehidupan yang sudah lewat, bagaimana persiapan untuk menghadapi masa depan. Nah, ini muhasabah. Ini jadi satu Muharram ini ya sesuai dengan hadis Nabi, ya, kalian itu punya tonggak-tonggak kehidupan, ya, kata Rasul. Ya, dari pagi sampai sore itu adalah satu tonggak kehidupan. Hari silih berganti, jadi satu pekan, itu tonggak kehidupan. Pekan pun silih berganti jadi bulan, itu pun tonggak kehidupan. Dari bulan ke bulan, silih berganti jadi tahun, itulah tonggak kehidupan. Ketika kau berada pada tonggak kehidupanmu, berhentilah kau agak sejenak. Lihatlah ke belakang apa yang sudah kau perbuat. Tatap ke depan apa yang akan kau lakukan. Nah, berhenti sejenak, muhasabah namanya. Ya, jadi di satu Muharram ini saya pikir itu ya, banyak muhasabah. Ini kan tahun Hijriah. Berpindah. Nah, jadi berpindah itu ada dua pengertian. Yang pertama, berpindah secara bahasa. Dulu berpindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah atau hijrahnya Nabi. Nah, kemudian dijadikanlah itu sebagai nama dari penanggalan tanggal Hijriah. Ya, mulainya dari
perhitungan pindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Nah, secara hakiki berpindah itu ya dari yang tidak baik berpindah kepada yang baik. Dari tidak rajin ibadah berpindah kepada rajin ibadah. Dari yang tadinya cuma ngaji-ngaji syariatnya saja berpindah kepada ngaji tarekat, hakikat, ma'rifat. Gitu ya. Nah jadi itu semakin hari itu semakin baik. Ya. Jadi kita ya, mencoba untuk muhasabah apa yang sudah kita perbuat. Kalau para sahabat dulu muhasabahnya bukan hanya setiap pergantian tahun, ya tiap malam, ya tiap malam muhasabah. Malam misalnya bangun tengah malam jam 2 bangun sholat tahajud, sholat taubat, selesai sholat mulai muhasabah, mengingat-ingat apa muhasabah mengingat-ingat kemarin itu bangun pagi-pagi jam sekian. Ya. Nah seolah dilihat ya, badannya bangun lalu kemudian apa yang dikerjakannya. Nah seolah dia melihat badannya lagi bekerja ini, mengingat itu ya. Mungkin dia mandi, dia wudu, gitu ya. Kemudian dia mengerjakan ini dan itu sampai dia tidur lagi sampai bangun. Nah, itu muhasabah. Nah, kalau Sayyidina Umar dalam ceritanya kalau dia sudah muhasabah begitu, ya cambuk di tangannya itu alat pemukul. Nah, kalau dia melihat dirinya itu ada melangkah ke yang tidak baik, nah dipukul-pukulnya kakinya itu sambil nangis. Ada sahabat yang muhasabah di tengah malam, dilihatnya ya pada kemarin sore itu ada tamu perempuan. Ya, jadi perempuan itu ada kepentingan sama si orang ini. Nah, lalu kemudian tanpa dia sengaja tangannya itu ke paha si perempuan itu, gitu ya. Nah lalu kaget dia, padahal itu nggak sengaja sama dia, gitu ya. Nah jadi waktu dia muhasabah seperti dilihatnya tangannya itu terletak di atas paha perempuan, nangis dia, dikumpulkannya kayu bakar, kemudian dinyalakannya api lagi menyala, dimasukkannya tangannya. Ya, dan kamu nggak tahu diri katanya, kamu nggak malu sama Allah katanya. Itu menyiksa dirinya itu. Nah, itu dia muhasabah. Jadi mungkin kita nggak kuat seperti itu. Mau dipanggang betul tangannya yang salah itu. Paling kita minta ampun sama Allah jangan diulang lagi lah. Nah itu Bapak Ibu. Jadi artinya di awal tahun ini saya pikir yang bagus itu muhasabah. Nah kemudian kita berusaha untuk meningkatkan kualitas diri kita. Jangan bertahan di hal-hal yang kira-kira memang masih di bawah begitu. Oh kalau saya mah nggak mau bertarekat, nggak mau bawa hakikat, saya mau syariat aja. Nah itu namanya kita nari-nari di bawah terus. Gitu. Nah, jangan teruskan. Ya sudah selesai syariatnya, sudah bagus, nah, masuk benahi hati dengan zikir, belajar tarekat, amalkan zikir. Nah, jadi kita belajar tarekat itu bukan supaya banyak kawan, bukan membenahi hati, benahi diri kita sendiri. Nah, kajilah ilmu ketuhanan. Nah, jangan merasa kita sudah tahu. Jadi kalau menurut saya, kalau di bidang ilmu ini Pak, ya lebih baik kita merasa belum tahu meskipun sudah tahu. Ya, kalau kita merasa belum tahu, padahal kita sudah tahu, insya Allah akan lebih tahu. Ya. Jangan kita merasa sudah tahu. Ya kalau memang sudah tahu, kalau memang nggak tahu, merasa sudah tahu sampai mati nggak bakal tahu nggak. Nah, jadi kalau di bidang ilmu, menurut saya lebih baik merasa belum tahu meskipun kita sudah tahu. Ya dengarin, walaupun kita sudah tahu begitu ya dengarin, cek dengan kebenaran diri kita. Kalau memang kita ada kekurangan bisa nambah, gitu ya. Ada kekeliruan bisa kita luruskan, gitu ya. Nah, jangan sampai kita merasa sudah tahu semua, padahal ilmu Allah itu luas sekali, Pak. Ya. Boleh jadi kita nggak tahu, orang lain tahu. Atau sebaliknya, apa yang kita tahu, mungkin orang lain juga belum tahu. Kan, gitu ya. Nah, jadi muhasabah, saya kira itu Pak. Nah, perbanyak muhasabah supaya meningkatkan kualitas diri kita. Dan tidak perlu saya pikir untuk bakar-bakar kembang api, nggak usah. Ya. Lebih baik ke masjid, gitu ya, doa, dan syukur-syukur kalau doa bersama, doa akhir tahun, gitu. Kan ada
doa akhir tahun atau doa awal tahun. Doanya itu ya usahakan ba'da asar. Nah, jadi untuk berdoa itu ba'da asar. Asar itu kan akhir dari hari, awal daripada malam. Nah, sebab kalau hitungan hijriah, terbenam matahari itu sudah berganti hari. Gitu. Beda dengan miladiah, dengan apa Masehi. Gitu. Kalau Masehi kan jam 12 malam. Nah, kalau di hijriah ini terbenamnya matahari itu sudah berganti hari, Pak. Ya. Makanya doa akhir tahun dan awal tahun itu bagusnya pada asar, bukan ba'da maghrib. Gitu ya. Nah, jadi ba'da asar kita mengakhiri tahun dan mengawali tahun yang baru. Ya, syukur-syukur rame-rame gitu ya, doa bersama gitu ya. Ya mau syukuran riungan ya silakan saja. Ada riungan kan nggak mesti harus makan rendang, Pak. Nah, ada dimakan, nggak ada ya riungan aja, doa itu yang penting. Gitu. Nah, saya kira itu, Pak. Ya, jadi saran saya berdoa dan muhasabah. Ya, tidak usah ya bakar-bakar apa namanya ya kembang api gitu ya. Nggak usah. Saya kira demikian. Mungkin ada yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa maknanya Muharram atau 10 Muharram itu banyak kejadiannya, Pak. Selamatnya kapal Nabi Nuh 10 Muharram, gitu kan. Terbakarnya Nabi Ibrahim 10 Muharram. Banyak kejadian-kejadian yang luar biasa. Ya, terceburnya Nabi Yunus ke laut 10 Muharram. Nah, jadi di 10 Muharram ini itu kita ya banyak ya bermuhasabah tadi. Ya, maka kita berpuasa gitu ya untuk ya beribadah, meningkatkan ibadah. Jadi banyak kejadian di 10 Muharram itu. Nah, itu untuk menjadi pelajaran buat kita. Ya. Saya kira itu, Pak. Di 10 Muharram itu. Udah, masih ada. Waalaikumsalam. pertama saya dengar orang baca wajib, kemudian dalam zikir tadi ada dua diterima saya la ilah, tapi ada yang la ela, jadi bahagia lagi juga kata saya la ela, ada wajibnya yang kedua informasi dalam biologi itu ada buku-buku yang kasar, teman-teman, namanya ramah, tapi kadang-kadang itu buku mahal, jadi buku mahal juga ada. Terima kasih. Wassalamualaikum. Salam. Ya, dalam kajian itu namanya ismam, Pak. Ismam itu ada pengalihan lahjah wadduha menjadi wadduhe. Misalnya bismillahirrahmanirrahim wa mursaha kan itu tulisannya. Bacanya bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Itu namanya ismam. Dibolehkan di dalam bacaan. Adapun la ilaha illallah tadi saya nggak ngedengar la ilaha illallah. Mungkin pendengaran Bapak. Tapi yang saya dengar itu la ilaha illallah. Kalaupun ada mungkin ya terselip aja. Ya. Jadi dia tidak memakaikan ismam, enggak. Tapi dalam bahasa, dalam apa tajwid itu yang disebut dengan ismam. Jadi boleh itu ya. Wadduha dibaca wadduhe. Ya. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha dibaca bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Nah, ini yang saya dengar dari para jamaah ini kan banyak yang
Ya, di mana-mana sekarang ke marak itu tahsinul Quran kan itu ya. Nggak tahu kalau di sini itu. Nah, di mana-mana ada tahsinul Quran. Bagus, Pak. Jadi kalanya kelompok-kelompok yang ingin memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran atau yang disebut dengan tahsinul Quran. Gitu. Saya kira bagus. Cuman hati-hati saja. Kenapa saya katakan hati-hati? Karena sudah kejadian, Pak. Saya tidak menuduh enggak. Ada seorang jamaah ya yang ngomong ke saya, "Buya, saya mau berhenti dulu berzikir," katanya. Ya, kenapa? Saya bilang, "Saya dapat guru baru. Saya mau pelajari Al-Quran dulu. Mulai dari bacaan Al-Quran," katanya. Yang mungkin selama ini bacaan saya salah, katanya. Nah, jadi akhirnya saya akan fokus untuk mengkaji Al-Quran dulu. Baca Quran dulu. Ya boleh, silakan aja sebenarnya. Zikir kan bukan punya saya. Punya Allah. Kamu zikir saya nggak untung. Kamu nggak zikir saya nggak rugi. Gitu ya. Kamu zikir untuk diri kamu nggak zikir ya untuk diri kamu juga. Silakan aja. Cuma saran saya hati-hati sebenarnya. Gitu ya. Nah, saya tanya gimana kajiannya di situ. Ya, dia meluruskan bacaan Al-Quran. Jangan mengkaji yang lain dulu. Cukup kita baca Al-Quran aja dulu. Karena kita selama ini cuma baca Al-Quran tapi nggak paham isinya. Kata dia. Ya silakan aja. Cuman hati-hati sebenarnya. Ya, jadi udah ngobrol-ngobrol lah yang lain. Dia. Nah, beberapa bulan kemudian dia datang. Bukan dia yang datang, tetangganya. Si Anu itu sudah nggak lagi pimpin baca Yasin. Ya, padahal tadinya setiap malam Jumat ada Yasin keliling, nah dia yang mimpin. Kalau khataman dia jadi imamnya. Sekarang sudah nggak mau lagi. Nah, saya dapat informasi begitu, satu ketika ketemu. Rupanya benar. Dia sudah nggak baca Yasin lagi, nggak mau lagi pimpin Yasin. Tahlil sudah nggak mau. Rupanya kata gurunya, katanya, jangan ikuti sunnah, ikut Al-Quran aja. Oh, jadi ingkar sunnah rupanya. Ini aliran ingkar sunnah. Nah, jadi awalnya membagus-baguskan baca Al-Quran. Ujung-ujungnya tinggalkan sunnah, belajar Al-Quran aja. Itu aliran ingkar sunnah. Pantasan, ziarah kubur nggak boleh, tahlilan nggak boleh, zikir itu bid'ah, kata mereka. Masya Allah. Makanya saya bilang, ya tahsil Quran itu bagus, gitu ya. Cuman hati-hati saja, jangan sampai terseret ke hal yang tidak baik, gitu ya. Nah, itu Pak. Jadi kalau ismam itu apa wadduha itu dalam tajwid dibolehkan. Adapun kupu-kupu malam kata Bapak, saya belum pernah ketemu Pak. Nggak tahu kalau Bapak sering ketemu. Kalau kupu-kupu malam saya nggak pernah ketemu, enggak. Ya. Bapak yang tahu mungkin Bapak sering ketemu. Yang kita sebut kupu-kupu di sini ya binatang kupu-kupu Pak. Ya. Ya. Saya kira itu saja Pak. Sudah, baik. Karena sudah selesai. Ini minta maaf ini kupu-kupu tadi Pak. Maka saya nggak bisa jawab karena saya nggak pernah ketemu. Baik, mari kita tutup dan doa dan kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل أتى على الإنسان حين